Ya, firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, temanya adalah Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dasar firman-Nya kita ambil dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya mengajak kita untuk kembali membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bicara lebih jauh tentang nats ini, ada seorang pria, dia punya cita-cita untuk menjadi pegawai di sebuah bank dengan brand tertentu. Aku mau kerja di bank ini. Sehingga saudara, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa bekerja di bank yang dia pilih. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dibukalah lowongan untuk dari bank itu, dan akhirnya pria ini melamar. Ketika proses dari penerimaan saudara yang dilakukan oleh HRD, kalau dilihat secara akademis di atas kertas, semuanya memenuhi syarat. Bahkan tes potensi akademik juga memenuhi syarat semua. Namun bagian HRD ini tanya satu hal kepada dia. Ada penyakit yang saudara punya yang perlu kami tahu enggak? Dan dengan spontan pemuda ini dengan PD-nya dia menceritakan sakitnya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setelah proses interview selesai, HRD ini konsultasi kepada rekan-rekan yang lain. Dia ini ternyata punya penyakit tertentu ini. Sebetulnya semua sudah memenuhi. Akhirnya saudara, singkat cerita, perusahaan tidak berani ambil risiko, sehingga akhirnya ditolak. Tentunya pemuda ini sedih, saudara. Saudara, pemuda ini sedih. Walaupun nilai di atas kertas dia memenuhi kualifikasi. Tetapi karena satu penyakit ini, dia didiskualifikasi. Singkat cerita memang akhirnya pemuda ini tetap bekerja di bank, tapi bank dengan brand yang lain. Ya. Bukan brand yang dia impi-impikan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar. Yang menentukan bank itu bukanlah pemuda ini. Walaupun pemuda ini sudah memutuskan. Yang menentukan itu adalah istilahnya owner dari perusahaan. Ya saudara, walaupun kamu menentukan, kamu itu mau ke situ. Saudara, saya kira prinsip yang sama juga berlaku secara rohani. Kamu berkata, aku mau jadi warga kerajaan surga. Kerajaan surga lagi buka lowongan ini. Saudara, yang menentukan itu bukan kamu. Yang memilih itu bukan kamu. Di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Allah yang memilih. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, ya, ini salah satu contoh saja ya, perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, ada kualifikasi. Ini contoh bank, ini contoh klinik.
Ini contoh lagi, saudara, BUMN. Aku mau kerja di BUMN inilah. Saudara, yang menentukan itu bukan kamu sebetulnya. Akhirnya itu tetap adalah owner, istilahnya ya, dari perusahaan. Yang menentukan kamu itu memenuhi kualifikasi atau tidak. Saudara, di dalam menjalani iman kita, penting kita memahami yang disebut dengan kualifikasi. Kamu bisa aja berkata, aku ini orang Kristen, aku ini warga negara kerajaan Allah. Di atas kertas aku itu memenuhi kualitas sebagai warga negara kerajaan Allah. Itu kata orang Farisi, ya saudara, waktu berdoa di bait Allah. Tuhan, aku bersyukur, aku bukan mencuri, aku bukan perampok, aku bukan pembunuh, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku memenuhi semua kriteria kualifikasinya. Saudara, yang menentukan itu bukan kamu. Yang menentukan itu adalah Allah. Kalau kita tidak memenuhi kualifikasi yang diminta, saudara, maka kita tidak dapat diterima di perusahaan itu. Prinsip ini juga berlaku secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Prinsip ini juga berlaku secara rohani. Allah yang memilih kita, bukan kamu yang memilih Allah. Allah yang menentukan kepada kita, bukan kita yang menentukan Allah, saudara. Saudara, ini contoh hamba yang diskualifikasi. Awalnya dia diterima, saudara, karena dia memenuhi kualifikasi, mendapatkan pengampunan secara tidak bersyarat. Dia diampuni, saudara. Semua dosa-dosanya dibersihkan. Utangnya 10.000 talenta itu dibersihkan, saudara, semuanya. Tapi begitu orang ini, pria ini, ketemu dengan saudaranya yang utangnya hanya 100 dinar. Dicekeklah saudaranya ini, saudara. Dan dia berkata, bayar utang. Saudara, raja dengar itu. Raja marah, panggil orang ini. Kamu orang yang tidak tahu terima kasih. Akhirnya hamba ini didiskualifikasi. Ya. Saya katakan seperti ini. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara, demikian juga halnya dengan kerajaan surga. Jika kita tidak mengampuni saudara-saudara kita, maka Allah Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Saudara, ini memang bukan hal yang mudah menjadi orang Kristen untuk kita memenuhi kualifikasi ini. Tapi sekali lagi, sekalipun kita menilai diri kita di atas kertas seperti orang Farisi, saudara. Tetapi kalau Tuhan tetap kita tidak memenuhi kualifikasi, kita tetap tidak bisa, saudara. Ya. Ini saya kasih contoh saja lowongan kerja. Jadi apa? Warga surgawi. Kualifikasinya apa? Pria wanita. Tidak ada transgender, saudara. Ya. Kalau transgender tidak masuk. Ya. Pria wanita. Ya. Yang kedua apa? Integritas. Ini penting.
Bukan hanya berbondong-bondong ke tempat ibadah, ramai-ramai, kemudian memuji Tuhan sambil meneteskan air mata. Tapi pulang dari gereja, ngatain saudaranya sendiri. Bayar utangmu. Mencaci maki saudaranya sendiri. Bukan seperti itu, saudara. Tapi kalau di gereja, air matanya yang paling banyak. Bukan seperti itu, saudara. Integritas itu penting. Ya, integritas itu penting. Allah memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu. Satu hari ada orang yang baru kerasukan setan, saudara. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus, setannya diusir. Orang ini senang. Kemudian orang itu berkata kepada Yesus, Guru, biar aku ikut engkau ya. Tuhan Yesus berkata, tidak usah kamu ikut saya. Pulang saja ke kampungmu, ceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada sesama. Saudara, bukan orang ini yang pilih Yesus. Yesus itu yang pilih orang. Ya. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Seperti sebuah perusahaan tadi, buka corongnya. Lagi ada lowongan nih, semua orang berbondong-bondong, antri, ya, bawa proposalnya, CV-nya, saudara. Tapi saudara perhatikan, dari banyak orang yang berbondong-bondong itu, siapa yang dipilih? Sedikit, saudara. Yang memenuhi kualifikasinya itu sedikit. Saudara, kita bersyukur. Kualifikasi kita jadi warga kerajaan surga itu tidak banyak-banyak. Pria, wanita, integritas itu aja. Kalau kamu pria, wanita tanpa integritas, itu sudah tidak memenuhi kualifikasi. Yang Tuhan inginkan itu cuma integritas. Kualifikasi apa yang Allah telah tetapkan sebelum dunia itu dijadikan? Nah, Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan itu Bapak Ibu Saudara, Allah itu telah menetapkan kualifikasi apa itu yang harus kita miliki. Kualifikasinya apa? Kita itu kudus dan tak bercacat di hadapan. Kudus dan tak bercacat seperti apa itu? Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Perhatikan. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita beroleh kemampuan untuk memenuhi kualifikasi itu. Di dalam Yesus Kristus kita beroleh kemampuan untuk memenuhi kualifikasi itu. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Dalam Yesus Kristus kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Tapi Pak Robi, aku ini kan ada dosa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Dan Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ketika kita datang kepada Dia, kita bertobat, kita sungguh-sungguh, saudara, di dalam Yesus Kristus, dosa-dosa kita ini diampuni. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya dalam segala hikmat dan pengertian. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita ini tidak bercacat. Di dalam Yesus Kristus kita itu mendapatkan pengampunan dosa tanpa syarat. Di dalam Yesus Kristus. Ini seperti hamba yang utang 10.000 talenta tadi. Raja ini mengampuni dia itu tanpa syarat, saudara. Kamu harus DP dulu 10%, nanti 10.000 talenta itu semua aku hapuskan. Tidak ada syarat, saudara. Tidak ada syarat. Ya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses tanpa syarat itu ternyata ada proses yang kedua. Ya. Dan itu yang Tuhan ingin kita hidup di dalam proses yang kedua itu. Yaitu apa? Kudus dan tak bercacat. Seperti apa itu yang Tuhan inginkan? 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di situ dikatakan apa? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini yang tidak dimiliki oleh 10.000 talenta tadi, yang dihapuskan tadi. Ternyata setelah dia diampuni tanpa syarat, saudara, dia tidak hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Nah, ini yang tidak dimiliki. Saudara, ketika kita, seringkali kita itu berhenti pada tahap pertama saja. 10.000 talenta itu kita diampuni, wow senang, wow di dalam Yesus aku bersuka cita, di dalam Yesus aku senang, wow aku diampuni tanpa syarat ini. Ini anugerah yang tidak bisa ditolak ini. Ya memang itu anugerah yang tidak bisa ditolak, saudara. Siapa yang mau menolak? Kita utang 10.000 talenta, kita nggak bisa bayar, ya ini anugerah yang nggak bisa ditolak, gitu loh. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, proses nggak berhenti sampai di situ. Proses berkata apa? Kamu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang kedua, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi penting Bapak Ibu Saudara. Kita tidak hanya cuma senang-senang 10.000 talenta kita dihapuskan. Kita harus jadi pribadi tahu bagaimana berterima kasih kepada Bapa di surga. Dengan cara kita hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna
sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Saudara, berbicara tentang integritas, berbicara tentang tak kudus dan tak bercacat. Di dalam seluruh Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, hanya satu yang Bapak minta kita itu sempurna. Kasih kita. Kita bisa saja gagal dalam prestasi dunia kita. Tapi Tuhan tidak mau kita gagal dalam kasih kita. Tuhan itu tidak mau kita gagal. Dia mau kita perfect, saudara. Oleh sebab itu, tidak heran raja itu berkata, jika kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapakmu juga tidak akan mengampunimu. Saudara, kamu harus sempurna di dalam kasih. Karena itu adalah hakikat dari Allah itu sendiri, yaitu kasih, saudara. Allah adalah kasih. Dan dia mau kita itu sempurna. Dan kita melihat kasih itu melalui peristiwa di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Jadi apa yang ada di dalam Kristus itulah kasih, saudara. Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dari sini kita bisa belajar karakteristik kasih, Bapak Ibu Saudara. Itu berarti apa? Identik dengan lemah lembut dan rendah hati. Kalau kamu masih saja berkata, oh kamu nggak tahu ya siapa saya, berarti saudara, kasih itu jauh daripadamu. Kalau kamu masih saja menunjukkan arogansi keduniawian kamu, itu berarti kasih masih jauh dari dirimu. Paulus mengidentifikasi seperti ini, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kamu murah hati enggak? Atau kamu itu hitung-hitungan? Kadang kita itu tampak murah hati ya saudara. Tapi sebetulnya kita itu enggak murah hati. Kita itu punya hitung-hitungan matematika keuntungan yang kuat. Tapi orang lihat, oh dia itu baik loh. Dia itu murah hati. Sebetulnya enggak, saudara. Siapa itu yang banyak melakukan itu? Ya kita tahu saudara, itu bukan rahasia lagi, rahasia umum ya. Tokoh-tokoh politik semuanya ya ketika masa pencalonan, wih baik semuanya saudara. Apa sih yang tidak dikasih sama mereka? Semuanya dikasih saudara. Mereka mau keluar apa, kita yang orang itu luar biasa ya, rendah hati, lemah lembut. Ya tapi penampakan luarnya doang saudara. Karena dia punya hitung-hitungan matematika yang kuat. Itu bukan kasih saudara. Kasih itu murah hati. Ini orang susah butuh ditolong. Kita keluar bantu. Kita tidak mikir baliknya ke kita itu gimana. Tidak mikir saudara. Kalau sudah lepas itu hilang saudara. Tidak mikir lagi. Kalau kamu masih hitung-hitungan, kamu jauh dari kasih. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Memang saudara, kemanusiaan kita itu butuh pengakuan. Tapi kalau sampai kita ini terus menerus, kita tuh haus begitu ya. Aku itu ya orang yang sabar,
Aku itu ya orang yang begini, perhatian. Saudara, kamu itu pengumuman terus begitu ya. Itu tuh bukan kasih, saudara. Kamu sedang menarik orang kepada dirimu sendiri sehingga kamu jadi fokus yang dimuliakan itu diri kamu sendiri. Itu kamu memegahkan diri, itu bukan kasih. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Saudara, walaupun seringkali kita itu memang tergoda begitu ya. Kalau rekan kita melakukan yang nggak sopan, kita itu kan otomatis juga pengen. Dia aja begitu, ya kita pengen juga. Dia ngatain, kita pengennya juga balik ngatain. Itu bukan kasih, saudara. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Memang saudara, menjadi sempurna di dalam kasih itu tidaklah mudah. Tetapi saudara, kalau kita mau memenuhi kualifikasi menjadi warga kerajaan surga, kita harus memenuhi ini. Itu memang tidak mudah, saudara. Kalau saya bikin tabel denah itu seperti ini, saudara. Ini poin-poin sabar, murah hati, ya, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan. Ini boleh dirangkum dengan dua kata. Kalau orang punya ini, ya saudara, dirangkum dengan dua kata. Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati ini kalau dirangkum jadi satu kata, namanya kasih. Namanya kasih. Ya. Memang saudara menjadi bagian ini tidaklah mudah. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun engkau Tuhan kasih kamu prestasi duniawi yang banyak dan luar biasa, kamu punya kemampuan spektakuler, kamu bisa bahasa semua manusia, kamu punya IQ di atas rata-rata, kamu punya semuanya, saudara. Boleh dikatakan kamu itu setaraf dengan Presiden Donald Trump begitu ya, kemampuanmu gitu. Tetapi jika Donald Trump yang Tuhan kasih prestasi yang luar biasa, dia menjalankan tugasnya tanpa kasih, Donald Trump itu tidak masuk kualifikasi. Itu yang terjadi dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai hamba-hamba uang. Berarti mereka itu orang yang kaya-kaya, saudara. Orang yang punya prestasi dunia. Pemimpin-pemimpin agama yang spektakuler. Tapi Tuhan Yesus menyebut mereka apa? Kamu gak masuk. Kamu itu tidak memenuhi kualifikasi. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, pria wanita segudang prestasi dunia tanpa kasih itu tidak memenuhi kualifikasi warga surga. Dan sebaliknya, saya katakan pria wanita dengan minim prestasi duniawi, namun punya kasih, memenuhi kualifikasi warga surga. Nah, dasar Pak Robi apa berkata itu? Dasar saya berkata itu adalah Tuhan Yesus pakai kisah orang jubah ungu dan Lazarus. Lazarus ini orang yang sederhana, saudara, digambarkan oleh Tuhan Yesus di situ.
Dia mungkin lahir dari bayi itu dengan IQ orang cuma rata-rata. Mungkin hitung-hitungan matematika aja dia berat. Beda dengan orang jubah ungu, saudara. Ngitung matematika itu cepat hitung-hitungannya, untung ruginya itu cepat. Lazarus mungkin sederhana ngitung-hitungnya. Aduh, ini kok nggak nyampe-nyampe. Itu sudah dibawa dari lahir, saudara. Tapi Lazarus itu menjalaninya dengan kasih. Dia memenuhi kualifikasi. Kalau seandainya orang jubah ungu menjalani tugasnya dengan kasih, seperti Abraham, seperti Ayub, seperti Yusuf, mereka ini orang-orang dengan kemampuan luar biasa, saudara. Ya, Abraham, Ayub, Yusuf, dengan karunia yang spektakuler. Dan saya katakan mungkin setara dengan Presiden Donald Trump. Tapi Abraham itu menjalankannya dengan kasih. Ayub itu menjalankannya dengan kasih. Yusuf itu menjalankannya dengan kasih. Dan sebab itu memenuhi kualifikasi sebagai warga kerajaan Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini lowongan kerja warga surgawi itu masih terbuka lebar. Ya. Dan semua kita berbondong-bondong datang. Tapi ingat saudara, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jalan menuju surga itu sempit, kata Tuhan Yesus. Tapi jalan kepada kebinasaan itu lebar jalannya. Saudara, lowongan kerja itu masih terbuka. Yuk, kita sama-sama memenuhi kualifikasi. Ya saudara, bukan kamu sibuk memenuhi kualifikasi prestasi duniawi. Gimana prestasi duniawiku itu terus meningkat. Gimana prestasi duniawiku itu terus meningkat. Sehingga bagaimana aku bisa menjadi pusat perhatian. Tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Kata Tuhan Yesus, tinggalkan semuanya itu. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Artinya kamu jadilah memenuhi kualifikasi warga surgawi tadi. Saudara, Tuhan ingin kita pria wanita hidup dalam kasih Kristus. Dia ingin kita itu sempurna. Dia ingin kita sempurna itu sudah Dia tetapkan sebelum dunia itu dijadikan. Dia sudah tetapkan kita untuk kita itu menjadi sempurna di dalam kasih. Memang saudara, proses menuju ke sana itu tidaklah mudah. Namun ingat bahwa kita, Bapak Ibu Saudara, daripada senang-senang sebentar, lebih baik kita susah sekarang, tapi senangnya nanti. Daripada kita dapat puji-pujian sekarang, ya, tapi kita susahnya nanti, lebih baik kita ngikut Kristus, kita menyangkal diri, pikul salib sekarang, nanti kita baru bersukacita di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai saudara seperti orang Farisi dan ahli Taurat atau nabi-nabi palsu. Saya bacakan untuk kita ya, Lukas 6 ayat 24 sampai 26. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Kamu kaya, kamu banyak prestasi dunia, tapi kamu gak punya kasih. Karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburan. Tuhan Yesus kan sudah seringkali ngomong sama orang Farisi. Kamu dipuji orang, kan itu kamu sudah dapat upahmu. Kamu dimuliakan di dunia ini dengan kekayaanmu, ya kamu kan sudah dapat upahmu.
Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Justru nabi palsu itu ya saudara yang kelihatannya banyak pengikutnya. Ya kalau kita lihat berdasarkan nats ini ya saudara, dan Alkitab, karena Alkitab berkata apa? Jalan menuju kepada kebinasaan itu lebar saudara. Justru jalan yang kepada surga itu sempit. Berarti pengikutnya kan sedikit saudara. Sekarang Lukas 6, 21, 23. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis, kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, jika mereka mengucilkan kamu, mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mending kita memiliki prinsip, tidak apalah susah sekarang, yang penting ke depannya kita itu bersuka cita di dalam Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Kira-kira kamu pilih yang mana, saudara? Terkadang, saudara, prinsip kita itu bisa diketahui dari sifat kita. Waktu makan. Saya punya keponakan ya, saudara. Saya punya keponakan, satu hari kita makan steak. Sama-sama di Jakarta. Nah, kemudian dia itu makan, saudara, waktu makan steak ya, dia itu makan kentangnya, makan buncisnya, ya, dihabisin dulu, saudara. Dihabisin dulu. Terus mamahnya itu bilang kepada keponakan saya, oh semua udah habis, kamu nggak suka steaknya ya? Kamu kasih sama aku dah. Langsung dia marah, enggak, justru ini yang paling aku suka. Justru yang terakhir yang paling suka yang dia mau makan. Saudara, kita ini bercanda ya saudara. Dalam arti saudara, terkadang kita juga harus demikian. Biarkan yang paling kita suka itu yang terakhir. Kita yang nggak enak dulu aja kita nikmati. Kita yang nggak enak-enak ini kita makan, kita habisin. Yang enaknya nanti yang terakhir. Saya tidak tahu, ini bercanda ya saudara. Saya tidak tahu saudara tipe yang mana. Ada juga orang tipe makan steaknya dulu, yang paling suka dimakan, dihabisin gitu. Baru yang nggak enak, ada kan juga ya. Tapi setidaknya dari ilustrasi ini, ya semua kita, saudara silahkan makan dengan gayanya masing-masing. Tapi ada filosofi yang baiknya itu, maksud saya itu, biarkan yang enaknya itu yang terakhir aja. Yang depan-depan kita salibnya dulu. Amin. Ya, betul nggak? Saya nggak apa-apalah susah sekarang. Yang penting saya bersuka cita bersama dengan Kristus nanti. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan